Halo masyarakat Simalungun, saya Inspektur Jenderal Purnawirawan M. Wagner Damani, calon Bupati Simalungun, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana konsep kami berdua dalam peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di lingkungan kehutanan. Saya kira ini sangat menarik. Silakan tonton video ini. Terima kasih. Ini luar biasa nih usaha Mulide ini. Iya. Ini kopi dari mana aja nih? Ini kopi ada dari Simalungun, mayoritas bang. Iya. Cuman banyak juga dari luar kabupaten Simalungun. Misalnya saat ini kan kualitas di Simalungun kan lagi rendah nih bang kopinya. Oh iya. Karena banyak pohon yang sudah tua, remaja tidak ada. Iya. Terus kan pertanian kita sangat menurun, kurang di sini bang. Oh iya. Pertanian kopi di Simalungun. Tapi ini juga kopi dari Simalungun ini bang. Oh ini. Kita minum dulu ini bang. Oke. Biar enak ngobrolnya Betul. dan seduh kopi Simalungun. Iya. Mudah-mudahan abang nanti diridhoi sama Tuhan dan dipercaya masyarakat jadi pemimpin di Simalungun ini bisa meningkatkan produksi lagi bang. Amin. Karena dulu bang, Simalungun itu adalah salah satu provinsi kopi terbesar di Sumatera Utara. Dulu ya? Dulu itu kalau nggak salah saya itu tahun 2000 sampai 2013 ini bang. Iya. Itu termasuk Simalungun adalah pemasok kopi terbesar Di Sumatera Utara. di Sumatera Utara. Iya. Tapi sekarang sudah menurun bang. Karena memang kualitas kopinya juga menurun, produksinya menurun. Terus masyarakat sendiri pun mungkin sudah kurang begitu diberikan guidance kali ya. Betul. Jadi memang edukasinya sangat Iya. kurang. Jadi kalau di daerah tetangga bang, di Aceh itu umur kopi sampai 25-30 tahun bang. Karena memang mereka edukasinya bagus. Iya. Dan peran dari pemerintah setempatnya sangat luar biasa. Termasuk pengadaan bibit, penyuluhan bagi PPN-nya untuk pemekaran, penanaman pohon pelindung. Terus kira-kira dengan misalnya ada nggak kaitannya kopi ini sekarang bisa saja masyarakat itu kopi ini nggak bisa memberikan jaminan untuk keberlangsungan ekonomi mereka dalam menyekolahkan anaknya. Ada ini nggak, ada suatu dengan dia membudidayakan kopi ini keluarganya bisa Jamin gitu. dijamin nggak dengan untuk menyekolahkan anak kalau dibandingkan dengan tanaman budi katakanlah jagung atau seperti apa? Ya, saya dulu bang ya. Kalau berbicara dijamin, ya sangat dijamin bang. Jadi dulu tahun 2007 ke bawah, antara 2000 ke 2007 itu di daerah Dolok Perdamaian itu bahkan bisa dipastikan 80% itu penghasilannya dari kopi. Iya. Yang dulunya kalau bahasa lokal kopi Ateng, kopi Sigara Utang, Sigara pernah saya dengar tuh. Iya. Sigara ini kan varietas sebenarnya Pak. Karena ini bahasa lokal, karena dia cepat tumbuh, produksi dibuat Sigara Utang. Itu makanya muncul Sigara Utang. Jadi lebih dia ke varietas jadinya. Namun bukan itu. Kalau dibilang boleh nggak menjamin kelangsungan hidup masyarakat untuk kopi ini? Itu sangat boleh bang. Dulu bahkan orang tanam 200 meter persegi aja bisa sampai keluar anaknya. 200 meter persegi. Kalau di daerah kita 5 rantai. Sangat bisa bang. Nah, itulah kekecewaan ataupun itulah kerinduan kita selaku pelaku usaha. Hadirnya pemimpin di Simalungun memperhatikan itu bang. Karena 80% masyarakat Simalungun atas, mulai dari Seribu Dolok sampai ke Raya, sampai ke Kidamani, nah itu rata-rata dari kopi. Bahkan sampai ke Gisangan Sepambul. Kenapa ya? 80% itu petani kopi.
sekarang sudah jauh menurun ya. Jauh sangat jauh. Nah sekarang gini, saya dapat informasi, bahwasanya kan pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan apa yang disebut dengan perhutanan sosial. Ya. Nah, perhutanan sosial itu saya coba baca-baca dan juga saya dapat informasi, saya baca buku juga. Itu hutan-hutan produksi yang ada di satu wilayah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal ya bisa dikelola ya, tapi tentu dengan metode tanaman-tanaman tumpang sari. Kira-kira pernah nggak yang sampai dengar ada di wilayah di luar Simalungun ini telah melakukan katakanlah program seperti itu? Enggak. Dan saat ini Bang, saya juga baru dengar ini Bang. Iya, Kalau iya. di Simalungun ada lahan seperti itu. Lahan istilahnya apa tadi Bang? Perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Itu menjadi programnya pemerintah sebenarnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah perhutanan. Nah, itulah yang dilakuin sama pemerintah Jawa Barat. Oh, jadi Jawa Barat sudah melakukan ya? biasa. Iya. Jadi di Jawa Barat itu masyarakatnya itu disupport dengan bibit, Iya. disupport juga dengan pelatihan terhadap kelompok-kelompok tani. Iya. Dan kita tahu Bang, Jawa Barat ini kan udah pada penduduk. Betul. Mana ada lagi yang luas lahan Iya, masyarakat iya, Bang. iya. Jadi semua hutan yang di Jawa Barat itu, kalau kita lihat hutan begitu Iya. banyaknya hutan pinus, di bawah udah kopi semua Bang. Betul. Iya. Jadi kita juga dari Jawa Barat itu hampir tiap tahun itu kita belanja kopi dari sana. Mulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Itu luar biasa produksi kopi di sana, Bang. Iya. Dan itu baru-baru ini aja, Bang. Oh, Baru berarti mungkin 5 itu- tahun terakhir ini. Berarti 7 itu tahun terakhir. benar. Jadi betul itu. Berarti apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah itu yang memanfaatkan hutan produksi guna meningkatkan ekonomi masyarakat sendiri itu sudah dilakukan di wilayah lain ya. Daerah lain, Di khususnya Jawa Barat. Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, berarti kalau begitu bisa dong kita terapkan di Simalungun karena saya kemarin saya coba bincang-bincang dengan teman yang dari kehutanan ya. Di Simalungun ini ada hutan produksi kurang lebih 100.000 hektar. Iya. 100.000 hektar. Itu bahkan hampir di seluruh, tidak hanya di Simalungun, di Simalungun bawah juga ada, di Ator 2 juga ada saya dengar. Yang artinya hutan produksi yang tidak dilakukan, belum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Artinya belum ditanami dengan metode tumpang sari. Berarti kalau misalnya ini kita nanti dipercayakan oleh masyarakat, saya pikir tidak sulit untuk merealisasikan itu. Bahkan saya dengar cukup dengan kepala daerah itu ke provinsi, kemudian provinsi ACC ya sudah. Itu di dalam peraturannya saya baca juga informasi dari kehutanan. Dari situ nanti ada dibuat suatu bentuk kerjasama antara masyarakat dengan kehutanan. Berarti kalau begitu ya sangat bisa namanya, apalagi kalau sampai ditanam kopi. Sangat bisa. Jadi kita juga lihat hampir di sekeliling Danau Toba yang kita lihat saat ini itu kan banyak hutan yang pura-pura nggak, artinya mungkin itu yang dimaksud kalau saya tidak salah ya, lahan perhutanan sosial yang dimana dia belum dipakai masyarakat untuk produksi, walaupun itu dinamakan dengan lahan produksi. Jadi secara letak dari geografisnya ataupun untuk boleh tidaknya ditanami kopi kan ada persyaratan nih Pak. Minimal dia 900 meter di atas permukaan laut. Sementara di pinggiran Danau Toba, khususnya dari lahan Gorbus,
sampai ke Spintuangin, Iya, iya. bahkan pinggiran danau tuh bang. Itu kalau nggak salah saya bang, itu 1.100 di atas permukaan laut. Oh. Dan sangat memungkinkan ditanami kopi Arabica ini bang. Iya, ya. Dimana kopi Arabica ini kan pasarnya luar biasa. Iya. Ini kan barang ekspor. Kenapa tidak dimanfaatin? Iya. Nah, jadi saya rasa ketika ada itu luar biasa bagus itu. Karena saya, wah ini kenapa tidak dimanfaatkan, kenapa kok tidak Iya. dilakukan Dilakukan. di kampung kita ini ya, padahal potensi ini ada kan gitu, Ada, potensi ini ada. Tidak hanya pada terbatas Simalungun atas, di Simalungun bawah juga ada. Saya yakin ada hutan produksi dan juga saya coba dalami mengenai perhutanan sosial ini. Itu tidak hanya dibatasi hanya katakanlah tanaman kopi, bisa juga sayur mayur, bisa iya. juga itu. Jadi Jawa Barat udah lakuin itu. Udah sama di Jadi di Jawa Barat itu bang, tadinya Pemkab itu tidak mengatur. Contoh, yang pastinya itu lahan kehutanan itu yang pastinya ditanamin Iya. kopi. Yang penting bagaimana ditanamin, produksi. iya. Nah, pastinya bagaimana itu produksi bisa dilakukan dipakai sama masyarakat sekitarnya. Dan dulunya kan ditanami sayur mayur bang, Iya. terus tanaman-tanaman muda. Hanya saja kan kemarin ada banjir bandang nih bang. Iya. Terus ini di daerah Pengalengan ini segala macam tapi di Jawa Barat itu. Jadi sekarang itu diharuskan untuk tanaman kopi. Iya. Tapi sebenarnya bukan terpaku pada kopi. Oh iya. Yang penting tanaman keras bang. Nah, sekarang gini, kalau misalnya nanti kan iya. berandai-andai gitu ya, Iya. berandai-andai. Ketika nanti saya dipercayai oleh masyarakat, terus kita tanam kopi, tentu kan perannya Pemkab di sana menjembatani antara masyarakat dengan dinas kehutanan, Iya. dengan dinas kehutanan. Kemudian yang kedua, tentu Pemkab juga bisa dong menyiapkan bibit kopi yang tentu yang berkualitas sehingga ketika Sertifikasi namanya. Sertifikasi, Pak. yang tersertifikasi sehingga masyarakat lingkungan di kehutanan tersebut bisa mengambil manfaat dan bahkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut dan juga tidak terbatas kepada kopi ya. Iya. Ini sangat bisa ya, dan Sangat bisa. nah, ini kan yang keraguan dari masyarakat begini, ketika ditanam terus pasca panen dia ngambil. Nah, ini yang ragu, siapa yang mau? Oh, kita Siapa yang bisa menampung itu dan harganya bisa stabil, coba gimana? Jadi kalau di kopi tidak ada ceritanya kopi itu tidak laku. Bang. Ya. Persoalannya harga naik turun itu hal biasa, namanya pasar. Ya. Dinamika pasar kan ada bang, naik turun. Ya. Cuman kan kalau kopi ini tahan sampai 7 bulan loh bang kita. Iya. Kayak kita Oh, menampung. gila, Nah, Iya. yang pastinya kopi bukan seperti tanaman muda seperti Iya. cabai, tomat, Hmm. dimana dia ketika panen ataupun kubis, pada saat dia panen tidak laku. Betul. Di raya, habis tuh bang nggak dipanen kan gitu, Iya. karena nggak ada pembelinya. Kalau kopi pasti bang. Oh, Kita gitu. sudah jalani kopi kurang lebih 10 tahun nggak pernah nggak ada laku. Jadi misalnya ya orang kan harus kita yakinkan masyarakat Iya. itu ketika nanam kopi ada jaminan buat mereka ketika panen itu ada orang yang bisa membeli dengan harga yang tentu kompetitif kan gitu. Ini benar. Nah, tentu ini kan sampai kulihat besar sudah ada pabriknya, Iya. sudah ada semua, bahkan dengar sudah mengekspor mengekspor ke luar negeri. Iya. Itu kemana ya yang biasa diekspor? Kita sampai ke Eropa juga. Irak juga Iya. ada, Rusia, Iya. Singapura, kemarin kita di Singapura, Iya, di iya. Tangga. Cuman Malaysia itu dia ada juga yang underdog. Iya. Artinya kita juga ekspor. Oke, keluar. Kalau di dalam negeri sendiri itu kemana? Dalam negeri ke Jawa Barat ada, terus ke Jakarta. Dan itu volumenya nggak besar. Nah, jadi ya mereka itu paling minta per bulan itu kurang lebih 3-4 ton lah. Kan kalau kita ekspor itu kan ratusan ton. Ton per bulan. Kita rata-rata itu per tahunnya kita rata-rata 180 ton per bulan. 180 ton per bulan. Itu kurang lebihnya 10 kontainer per bulan. Iya. Rata-rata ya. Iya. Kadang dia kan panen nih pak. Betul. Kan masa bulan ini dia nggak panen. Tapi Iya. pas panen nanti bisa lebih. Nah sekarang gini. Ini kan sekarang lagi menjamur nih. Iya. Apa nih kafe kopi ini? Iya. Yang model startup sekarang kan
milenial ini kan sekarang lagi apa? Lagi ngetrend dia. Lifestyle-nya Kopi, beda, itu lifestyle-nya Iya. sekarang kan Gayanya. kopi itu udah gaya itu, udah Iya. menjadi gaya. Jadi Iya. saya dengar bahkan bukan kalau dulu kan kalau ngopi itu udah dikategorikan orang tua. Iya. Sekarang justru ngopi udah gadis, muda, anak gadis. anak milenial lah. Nah, kira-kira gimana? Apa ini? Apa respon apa pendapat Anda mengenai? Kalau berbicara di sekarang itu, Pak, dampaknya untuk petani kopi sangat luar biasa. Ya. Jadi dulunya hampir mayoritas kopi yang diproduksi di Indonesia itu ekspor semua, Pak. Ya. Jadi untuk saat ini, untuk serapan kopi itu untuk dikonsumsi di Iya. dalam negeri meningkat. Oh, Dengan oke. kehadiran KPKP Dengan kami sekarang ini. meningkat. Iya. Pak. Jadi untuk pasarnya ini ya pasti lebih baik. Oh, menjanjikan iyalah. dong, Artinya karena menjanjikan. udah- Ya, lokal juga udah meningkat kan gitu. semakin besar demand, tentu permintaan kan? Iya. Berarti ya artinya Iya, supply juga bisa kita tingkatkan kan? Gitu. Nah itu, hanya saja seperti ini problemnya, Pak. Ketika demand-nya itu meningkat, supply-nya kurang, kan ini jadi persoalan. Itu dia, Pak. Dengan kehadiran seperti yang tadi abang Mengenai ketahui, apa dengan lahan konsep perhutanan sosial ini akan bisa mengantisipasi itu ya? seperti tadi, Bang. Wih. Jadi kita juga nggak harus belanja ke Jawa Barat, Betul. nggak harus belanja ke Sulawesi. Berarti tak menjanjikan. ketika nanti itu bisa diterapkan, Iya. luar biasa udah Sangat berarti biasa. untuk masyarakat Iya. Simalungun akan mengambil Dampaknya itu. dampak dan mengambil manfaat dari daripada hutan-hutan itu. Jadi tidak ada lagi kesan hutan di sekelilingnya itu hanya dia melihat ada Betul. pinus, Iya. ada ini hanya menonton. Tapi sekarang hutan sudah menjadi bisa bagian daripada kehidupan mereka yang bisa memberikan kontribusi positif dalam peningkatan ekonominya. Wah, luar biasa. Oke, mantap sekali nih. Terus Ya, masukkan nih lagi, Bang. apa? Nah, tadi kan kita sudah berbicara kopi aja nih, Bang. Ah. Nah, jadi kalau mungkin di Simalungun atas kan kopi lebih baik, Betul. dia lebih di dataran tinggi. Terus kalau misalnya di Simalungun Kalau bawah kan banyak juga hutan nih, Bang. Nah, Mungkin di Simalungun bawah bisa ditanamin coklat. Coklat bisa ya? itu di 500 meter di atas permukaan laut lebih bagus di bawahnya. mantap lah gitu. Jadi nggak ada cerita nanti, itu kan hanya di Simalungun atas, Nah. ada penampungnya Nah, tuh, ada kan gitu. penampungnya. Nah, Simalungun bawah. Simalungun bawah juga ada bisa Coklat. coklat. Nah, Dan kira-kira- penampungnya juga sama, mekanismenya seperti kopi, Bang. Karena sama-sama barang ekspor. Begitu Kan ya? nggak juga cepat busuk. Iya, Pasarnya iya. dia Pasarnya sama. sama Jadi- pasarnya pada prinsipnya, Bang. para Indonesia dengan kopi dengan coklat itu sama. Sama. Oh. Hanya saja mungkin coklat di dataran rendah, kopi di dataran tinggi. Oke, Sangat mantap. bisa, Bang. Waduh, luar biasa nih bincang-bincang kita Iya. hari ini. Wah, ini saya kira sangat-sangat bagus sekali nih. Ya, terima kasih buat adik saya nih menutur kopi. Ini Iya. ini ada menutur kopi buat Ya, ini produk kita, Bang, untuk Ya. yang retailnya. Wah, saya terus terang aja berterima kasih saya bisa datang di sini. Artinya prinsip kita kan bagaimana kita nanti ketika tanggal 9 ini kita menjadi pemenangnya. Waduh. Ini saya pikir program unggulan ini yang bisa kita langsung kita eksekusi. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan mengorganisir masyarakat sekitar kehutanan, apakah itu dalam bentuk kelompok tani kehutanan, saya pikir tidak sulit. Wah, ini menjanjikan sekali. Terima kasih nih buat adik saya ini. Mudah-mudahan apa perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan Simalungun semakin hebat, dan juga ini yang dikatakan di dalam konsep kita Simalungun unggul. Terima kasih. Salam Simalungun unggul. Dari hasil perbincangan saya dengan ownernya Manutur Kopi, hakikatnya ini bukan hal yang baru. Ini sudah menjadi programnya pemerintah, khususnya berkaitan dengan perhutanan sosial ini. Masyarakat sangat miskin informasi ini. Tentu kewajiban pemerintah yang seharusnya lebih proaktif untuk bisa memberikan informasi itu sekaligus mengimplementasikan dan juga mengeksekusi. Saya dari calon dari nomor 3 jalur independen, ketika Tuhan nanti, ketika masyarakat memilih saya, ini akan kita lakukan dan kita eksekusi. Mohon dukungannya untuk tanggal 9 Desember nanti.
Salam Simalungun unggul. Habonaron dobona. Hajuk katon dosa para. Arroba Simalungun, hobas konma, ganung hanamiang rapakon ha. Arroba Simalungun, hobas konma, Simalungun.